masih ada sama Dianandia Pratiwi dengan NIM akhir 33. Di sini saya akan menjelaskan apa itu enzim dan koenzim. Nah, kalian pasti pernah mendengarkan kata koenzim dan enzim itu. Pembelajaran itu biasanya dilakukan pada saat SMA. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu mengenai enzim dan koenzim. Jadi kalian dapat menyimak video saya berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, di mana enzim ini dapat membantu dalam mempercepat proses reaksi kimia. Biokatalisator adalah katalis yang memiliki sifat reaksi kimia yang bermanfaat untuk dalam kondisi yang terkendali. Maka, dari itu enzim berfungsi sebagai spesifik, yaitu dalam proses biokimia. Enzim bekerja dengan memecahkan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil, yang kemudian akan mempermudah prosesnya penyerapan dalam tubuh, ataupun mengikat molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. Enzim memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh. Adapun sifat-sifat dari enzim, yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang kedua, enzim bekerja sebagai spesifik. Yang ketiga, enzim merupakan protein dan memiliki sifat seperti protein. Yang keempat, enzim bekerja secara bolak-balik. Dan yang terakhir adalah enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi enzim. Penggolongan enzim dibagi menjadi 6 golongan besar yang didasarkan pada reaksi kimia. Ini adalah pembagian golongan enzim, yaitu yang pertama, oksidoreduktase. Enzim ini adalah enzim yang mengatalisasi reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim oksidoreduktase dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian enzim dehidrogenase dan oksidase. Dehidrogenase merupakan pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa atau donor hidrogen yang kemudian akan diterima oleh senyawa lain atau akseptor. Contohnya adalah enzim alkohol dehidrogenase yang bekerja pada reaksi pembentukan aldehin dari alkohol. Dan reaksi ini koenzim yang bekerja adalah NAD+ atau NADP+. Yang kedua, adapun transferase. Enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu gugus. Karboksil transfer, asli transfer, dan amitrotransferase. Enzim hidroksil metil transferase yaitu bekerja pada pemindahan gugus hidroksil metil pada pembentukan glisin dan gliserin. Yang ketiga, hidrolase. Enzim hidrolase adalah enzim yang sangat penting dalam pengelolaan pangan. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang bekerja mengkatalisis reaksi hidrolisis atau substrat ataupun pemecahan substrat dengan bantuan molekul air. Adapun enzim yang termasuk adalah golongan ini adalah amilase, invertase, selulase, dan lain-lainnya. Contohnya adalah enzim kemotripsi. Yang keempat, saya menjelaskan tentang liase. Enzim liase merupakan enzim yang aktif untuk memecah ikatan, namun tidak dengan bantuan molekul air. Enzim liase mengkatalisis reaksi pelepasan dan pemasukan gugus, fungsi dari dalam ikatan ganda ataupun pemutusan lainnya yang diikuti penyusunan ulang elektron. Dan yang keenam itu isomerase. Enzim isomerase merupakan enzim yang menghasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat dengan perubahan isomer posisi seperti mengubah aldosa menjadi ketosa. Enzim isomerase adalah enzim yang bekerja dengan mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi dengan cara pengaturan kembali atom-atom atau substrat. Yang ketujuh, ligase. Enzim ligase merupakan enzim yang bekerja dengan mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu. Reaksi ini terjadi di dalam biosintesis koenzim A serta pembentukan ikatan C dan N dalam sintesis glutamin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang memiliki struktur protein yang bekerja dengan spesifik untuk mengkatalisis substrat. Aktivitas enzim diatur oleh enzim-enzim tertentu yang dapat memicu atau menghambat kerja enzim. Dalam proses reaksi enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah aktivitas enzim.
Konsentrasi substrat, temperatur, konsentrasi ion hidrogen atau pH, efektor, dan keberadaan inhibitor. Yang pertama, adapun aktivitas enzim. Aktivitas enzim adalah reaksi awal dari jalur biosintesis yang dihambat oleh produk akhirnya yang disebut hambatan umpan balik. Produk ini menghambat enzim awal apabila produk akhir mencapai konsentrasi yang cukup tinggi, dan penghambatan ini akan berhenti jika konsentrasi produk akhir turun ke paling rendah. Enzim pada reaksi awal akan aktif dan akan terjadi sintesis enzim yang mengkatalisis produk akhir. Pengaktifan enzim tersebut disebut aktivitas protoklitik. Yang kedua, efektor. Penghambatan umpan balik enzim awal biosintesis oleh produk akhir mengatur sintesis produk akhir juga dan produk akhir dari aktivitas enzim yang menghambat enzim pada awal proses biosintesis bertindak sebagai efektor. Efektor melindungi situasi katalik enzim dari proses denaturasi akibat peningkatan temperatur. Yang ketiga, adapun inhibitor. Inhibitor kompetitif terjadi bila pengikat enzim substrat atau ES dapat mengikat inhibitor membentuk kompleks ESI yang tidak terjadi secara serentak. Karena adanya inhibitor kompetitif, terjadinya pengurangan jumlah molekul enzim yang mengikat substrat sehingga kecepatan katalisis berkurang. Sedangkan inhibisi non-kompetitif akan membentuk kompleks ESI secara serentak apabila terjadi peningkatan kompleks ES dengan inhibitor. Yang ketiga, adapun konsentrasi substrat. Pengikatan enzim dengan substrat pada situs aktif membentuk enzim-enzim substrat atau ES. Peningkatan ini akan meningkatkan kecepatan reaksi dan semua situs katalitik terisi sehingga kecepatan reaksi menjadi maksimal. Yang keempat, adapun temperatur. Peningkatan temperatur menyebabkan peningkatan jumlah molekul yang dapat bereaksi. Kenaikan temperatur meningkatkan gerak molekul sehingga tumbukan pada molekul terjadi lebih cepat. Yang kelima, adapun konsentrasi ion hidrogen. Penurunan pH menandakan peningkatan pada ion hidrogen. Pada konsentrasi ion hidrogen maksimal berakibat pada aktivitas enzim yang juga terjadi dengan optimal, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan aktivitas enzim maka konsentrasi ion hidrogen tidak maksimal dan terjadi kenaikan pH. Hal ini terjadi karena pH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, teman-teman sudah mengenal apa itu enzim, bukan? Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu sih koenzim. Jadi, koenzim merupakan senyawa organik, bukan protein yang berperan dalam pemindahan hidrogen, pemindahan elektron, dan gugus kimia tertentu. Koenzim dapat merupakan ion, logam, atau metal, atau molekul organik yang dinamakan koenzim. Ada beberapa sifat yang penting dari koenzim. Yang pertama itu adapun non-protein, kedua molekul kecil, yang ketiga pembawa molekul atau elektron, yang keempat regenerasi, yang kelima bekerja dengan enzim spesifik. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi enzim dan koenzim. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Saya akan tutup dengan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sangayu Putu Putri Indrayani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu oksidasi biologi. Nah, oksidasi biologi adalah reaksi biokimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup yang melibatkan perpindahan elektron bermuatan negatif dari satu senyawa ke senyawa lainnya atau ke oksigen. Nah, reaksi ini menghasilkan energi dan disertai dengan reaksi reduksi. Dalam oksidasi biologis, enzim yang terlibat dalam proses redoks diberi nama oksidasi reduktase. Nah, enzim ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu enzim oksidase, enzim dehidronase, enzim hidroperoksidase, dan enzim oksigenase. Nah, reaksi oksidasi melibatkan pengikatan oksigen atau kehilangan elektron. Zat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor. Dan dalam proses reduksi berhubungan erat dengan reaksi reduksi
di mana enzim bebas terlibat dan setara dengan kecenderungan rekatan untuk mendominasikan atau menerima elektron. Nah, dalam reaksi oksidasi, enzim bertindak sebagai biokatalisator atau enzim apoenzim yang merupakan komponen protein dan gugus protetik yang merupakan komponen non-protein. Nah, enzim ini mempercepat reaksi biokimia tanpa mengubah struktur kimia sehingga metabolisme berjalan lebih cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Ayuradita Saputri, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolisme. Nah, apa sih itu metabolisme? Jadi, metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk di dalam sel-sel makhluk hidup. Nah, proses metabolisme sekunder terjadi karena bantuan enzim yang dikatalisasi dan berinteraksi dengan enzim lainnya. Reaksi ini terjadi secara spontan. Selain melibatkan berbagai metabolit, reaksi-reaksi ini juga menghasilkan energi dan mendaur ulang komponen yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Metabolisme memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, menghasilkan energi kimia dengan memecah nutrien dan menangkap energi dari sinar matahari. Yang kedua, molekul nutrien merupakan prazat pembangun makromolekul. Yang ketiga, zat pembangun dalam bentuk protein, lipid, polisakarida, dan asam nukleat. Nah, metabolisme dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Yang kedua, metabolisme lemak atau lipid. Yang ketiga, metabolisme protein. Nah, yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Nah, karbohidrat adalah bagian penting dari makanan yang memiliki peran baik dalam membentuk struktur tubuh maupun dalam proses metabolisme. Nah, salah satu jenis karbohidrat yang paling penting adalah glukosa. Nah, glukosa ini diserap dalam jumlah besar ke dalam darah dan kemudian diubah di hati. Nah, semua jenis karbohidrat dalam tubuh itu berasal dari glukosa. Nah, glukosa ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi jaringan makhluk hidup dan juga sebagai bahan bakar universal bagi janin. Nah, karbohidrat diserap melalui dinding usus halus, kemudian dalam bentuk monosakarida seperti glukosa dibawa oleh aliran darah ke hati. Nah, di sana glukosa dapat disimpan sebagai glikogen, kemudian dipecah menjadi karbon dioksida dan uap air melalui proses oksidasi, atau dibawa oleh darah ke bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, sebagian glukosa juga digunakan oleh sel-sel tubuh untuk proses metabolisme lebih lanjut. Glukosa masuk ke dalam sel dengan bantuan hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas dan hati, kemudian mengatur kadar glukosa dalam darah. Nah, jika kadar glukosa dalam darah meningkat akibat pencernaan dan penyerapan yang tidak diimbangi dengan cukupnya insulin, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel hati dan tetap berada di dalam darah. Nah, ketika kadar glukosa menurun karena aktivitas fisik atau olahraga, glikogen akan dipecah menjadi glukosa untuk kemudian diolah melalui proses yang disebut dengan katabolisme dan menghasilkan energi yang dibutuhkan pada tubuh. Kemudian dalam proses metabolisme terjadi yang disebut dengan glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, jadi glikolisis adalah jalur utama untuk memproses glukosa yang terjadi di semua sel tubuh. Nah, proses ini bisa berlangsung dengan oksigen ataupun tanpa oksigen, yaitu aerob dan anaerob. Nah, glikolisis aerob menghasilkan pirufat dan glikolisis anaerob menghasilkan laktat. Sebaliknya, gluconeogenesis adalah jalur yang menghasilkan glukosa dari bahan-bahan dalam tubuh ketika asupan karbohidrat tidak mencukupi. Nah, proses gluconeogenesis ini terutama terjadi di hati dan juga ginjal.
Glikogenesis dan gluconeogenesis memiliki mekanisme pengaturan yang saling berlawanan. Ketika satu jalur melambat, maka jalur lainnya akan lebih aktif. Nah, dalam jalur glikolisis, pirufat melewati membran mitokondria dan memasuki siklus asam sitrat. Sebaliknya, dalam jalur gluconeogenesis, malat yang terbentuk dalam siklus asam sitrat keluar dari mitokondria dan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, di sitosol, oksaloasetat kemudian mengalami dekarboksilasi dan fosforilasi untuk membentuk fosfoenol pirufat. Proses glikolisis dimulai dari glukosa yang diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Nah, ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian, fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Nah, molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Nah, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan mengikat PI atau fosfat organik. Nah, setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Kemudian 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini diubah menjadi asam pirufat disertai dengan pembentukan ATP. Untuk lebih menghafal proses dari glikolisis, di sini saya akan menyanyikan proses dari glikolisis. Glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, 3 pegal, 1,3 bifosfat gliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, siklus ini dimulai dengan asetil-CoA yang berikatan dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian, sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Nah, isositrat tersebut diproses menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Kemudian, alfa-ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Kemudian, suksinil-CoA tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintetase. Nah, proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Kemudian, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat. Fumarat oleh enzim sukinat dehidrogenase dan menghasilkan NFADH2. Nah, fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Kemudian, malat diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Nah, proses ini menghasilkan NADH, 1 molekul asetil-CoA yang diproses dalam siklus Krebs. Yang menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Nah, karena 1 molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil-CoA, maka
satu molekul glukosa dapat menjadi 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH, dan 4 CO2 melalui siklus Krebs ini. Nah, molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP ataupun energi. Yang kedua adalah metabolisme lemak atau lipid. Nah, lemak atau lipid ini adalah salah satu makromolekul yang memiliki peran penting dalam fungsi biologis pada organisme. Nah, fungsi utama lemak yaitu sebagai pembentuk membran biologis seperti fosfolipid dan juga kolesterol, sebagai penyimpanan juga dan pengangkutan energi, sebagai pengikatan makromolekul dengan glikolipid juga, dan juga peran dalam sinyal hormon steroid. Lemak juga menjadi sumber utama dalam metabolisme asam lemak, keton, dan juga vitamin D. Nah, lemak ini memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Nah, secara biomedis, lipid tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi saja, tetapi juga memiliki peran penting seperti mengandung vitamin yang larut dalam lemak, serta mikronutrien, lipofilik, dan lainnya. Nah, suplementasi asam lemak esensial dapat memberikan manfaat dalam pengobatan seperti penyakit kardiovaskular, rheumatoid arthritis, dan juga demensia. Nah, sebagian besar asam lemak yang diperlukan oleh manusia diperoleh dari makanan, dan asam lemak ini berperan penting dalam jaringan sel untuk mengubah kelebihan gula dalam tubuh menjadi molekul lipid. Nah, hubungan antara gula dan asam lemak atau lipid dalam proses metabolisme terlihat melalui asetil koenzim atau CoA yang berperan sebagai penghubung antara proses glikolisis dan juga siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Kemudian bisa dilihat ini adalah proses metabolisme lemak yang dimulai dari diet, yaitu lemak yang berasal dari makanan akan masuk ke dalam tubuh, kemudian dipecah menjadi asam lemak. Nah, karbohidrat dan asam amino juga dapat diubah menjadi asam lemak melalui proses yang disebut dengan lipogenesis. Kemudian ada esterifikasi. Nah, asam lemak dapat diubah menjadi triasilgliserida melalui proses esterifikasi. Nah, triasilgliserida ini adalah bentuk penyimpanan lemak yang dapat ditemukan di dalam lemak tubuh. Kemudian ada lipolisis. Nah, ketika tubuh membutuhkan energi, triasilgliserida dipecah kembali menjadi asam lemak melalui proses lipolisis. Nah, asam lemak ini kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Kemudian ada beoksidasi, yaitu asam lemak selanjutnya dipecah di mitokondria melalui proses deoksidasi untuk menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini adalah molekul penting yang masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP atau energi, CO2, dan berbagai produk lainnya. Kemudian ada siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini asetil-CoA diubah menjadi energi dalam bentuk ATP dan juga menghasilkan karbon dioksida atau CO2 sebagai produk sampingan. Lalu ada kolesterogenesis, yaitu asetil-CoA juga dapat digunakan dalam proses kolesterogenesis, yaitu pembentukan kolesterol. Nah, kolesterol ini penting untuk berbagai fungsi sebagai pembentukan membran sel dan hormon steroid. Kemudian ada steroidogenesis, yaitu kolesterol kemudian diubah menjadi steroid seperti hormon-hormon steroid yang penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh. Kemudian ada ketogenesis, ketika tubuh kekurangan glukosa, misalnya pada saat keadaan lapar atau diet. Nah, diet rendah karbohidrat, asetil-CoA dapat dialihkan ke jalur ketogenesis untuk menghasilkan benda keton. Nah, benda keton ini digunakan sebagai sumber alternatif energi oleh otot dan otak saat glukosa tidak tersedia. Kemudian yang ketiga itu adalah metabolisme protein. Nah, protein ini adalah makromolekul kompleks yang berperan penting dalam tubuh organisme. Nah, fungsinya itu sangat banyak ya. Yang pertama itu sebagai
reseptor sinyal sel, enzim, hormon, saluran ion, pengangkut oksigen dan CO2 pada hemoglobin, kemudian pembentuk otot, pengikat jaringan, dan juga masih banyak lagi. Nah, secara metabolik, protein juga bisa diubah menjadi sumber energi dalam bentuk glukosa dan juga trigliserida. Nah, berdasarkan strukturnya, protein terbagi menjadi 4 tingkatan utama struktur. Yang pertama yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, struktur ini terdiri dari residu asam amino yang terikat oleh ikatan peptida, memberikan karakteristik unik pada setiap jenis protein. Meskipun tubuh dapat mensintesis protein dari asam amino esensial harus diperoleh dari makanan. Nah, sintesis asam amino ini sangat penting karena setelah disintesis atau dicerna, asam amino akan digunakan untuk membangun protein serta molekul biologis penting seperti asam nukleat, hormon, antioksidan, dan masih banyak lagi molekul sinyal. Kemudian, salah satu contoh katabolisme protein adalah proses pencernaan makanan berprotein di lambung yang melibatkan enzim pepsin dan juga asam klorida atau HCl yang menghasilkan lingkungan asam dengan pH 1,5 sampai 3,5. Nah, keasaman ini menyebabkan perubahan sifat protein dan memicu hidrolisis enzimatis. Setelah proses hidrolisis selesai, keasaman lambung akan dinetralkan oleh natrium bikarbonat yang diekskresikan oleh pankreas. Nah, produk hidrolisis protein ini berupa derivat asam amino yang kemudian diangkut melintasi mukosa usus untuk digunakan dalam proses anabolisme ataupun diubah menjadi asam lemak atau asetil-CoA yang berperan sebagai salah satu sumber energi dalam siklus Krebs. Baik, saya akan menjelaskan pengaturan hormon dalam metabolisme. Pengaturan hormon dalam metabolisme adalah aspek penting yang mempengaruhi cara tubuh memproses makanan menjadi energi dan mengatur berbagai fungsi biologis. Hormon-hormon utama yang berperan dalam proses ini meliputi insulin, glukagon, dan hormon tiroid yang masing-masing memiliki peran dalam mengatur metabolisme. Karbon dioksida, lemak, dan protein. Adapun yang pertama, hormon insulin. Insulin adalah hormon protein yang diproduksi oleh pulau-pulau Langerhans yang hanya merupakan 1% dari jaringan pankreas. Pada sel-sel beta pankreas, insulin diproduksi seperti halnya protein lain melalui proses di ribosom dan di retikulum endoplasma. Sekitar 50 unit insulin dibutuhkan setiap hari dengan 1:5 dari jumlah tersebut disimpan dalam pankreas manusia. Proses pembentukan insulin dimulai dari sintesis preproinsulin yang kemudian dimodifikasi menjadi proinsulin dan akhirnya diubah menjadi insulin aktif. Adapun mekanisme pembentukan insulin, yang pertama preproinsulin. Hormon ini awalnya disintesis sebagai preproinsulin di dalam retikulum endoplasma, kasar sel beta pankreas. Yang kedua ada proinsulin. Setelah preproinsulin terbentuk, ia kemudian dimodifikasi menjadi proinsulin yang merupakan bentuk belum matang dari insulin. Proinsulin terdiri dari 3 bagian utama, rantai A, rantai B, dan rantai C peptiden. Lalu yang ketiga ada insulin aktif. Setelah proinsulin terbentuk, ia akan diproses lebih lanjut di dalam aparaturus Golgi. Pada tahap ini, C-peptiden dipisahkan meninggalkan rantai A dan rantai B yang dihubungkan oleh ikatan disulfida
membentuk insulin aktif. C-peptide juga dilepaskan ke dalam darah meskipun tidak memiliki fungsi biologis seperti insulin. Yang kedua, hormon glukagon. Mekanisme kerja glukagon berlawanan dengan insulin, yaitu meningkatkan glikogenolisis, lipolisis, dan gluconeogenesis. Di jaringan hati, glukagon meningkatkan aktivitas adenilat siklase yang menyebabkan peningkatan AMP siklik dan aktivitas fosforilase sehingga meningkatkan glikogenolisis dan konversi glikagon menjadi glukosa. Somatostatin juga mempengaruhi metabolisme tubuh dengan menurunkan sekresi insulin dan glukagon. Secara umum, glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pembentukan CAMP yang merangsang glikogenolisis dan gluconeogenesis. Glukagon mempengaruhi berbagai proses metabolisme, seringkali berlawanan dengan efek insulin. Hormon ini bekerja terutama di hati, memengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Dalam metabolisme karbohidrat, glukagon meningkatkan pembentukan dan pelepasan glukagon dari hati yang menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Glukagon menghasilkan efek hiperglikemik dengan mengurangi sintesis glikogen, meningkatkan glikogenolisis, dan merangsang gluconeogenesis. Dalam metabolisme, lemak glukagon mendorong hidrolisis lemak dan menghambat sintesis triacylglicerida serta meningkatkan ketogenesis di hati dan pembentukan badan keton dari asam lemak. Dalam metabolisme, protein glukagon menghambat sintesis protein dan meningkatkan hidrolisis protein di hati, serta merangsang gluconeogenesis melalui mekanisme metabolisme protein hati. Ada hormon tiroid. Kelenjar tiroid memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme dengan memproses dan melepaskan hormon tiroid, khususnya tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Hormon-hormon ini sangat penting untuk mengatur proses metabolisme seperti penggunaan energi, pengaturan suhu tubuh, dan menjaga keseimbangan tubuh dalam menanggapi perubahan lingkungan. Selain itu, kelenjar tiroid juga merupakan organ endokrin utama yang mengontrol metabolisme seperti berperan penting dalam pertumbuhan dan reproduksi. Hormon-hormon ini sangat penting dalam mengatur proses metabolisme seperti pengeluaran energi, produksi panas tubuh, dan menjaga keseimbangan internal sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Hormon tiroid, tridotinoin atau T3 dan tiroksin atau T4 mengendalikan transkripsi gen di seluruh tubuh dan mempengaruhi kecepatan metabolisme di berbagai jaringan. Selain itu, hormon tiroid berperan dalam sintesis metabolisme lemak serta penting untuk meningkatkan metabolisme sel, fungsi jaringan, dan pertumbuhan tubuh.
Hormon ini juga berperan penting dalam metabolisme tulang, fungsi kelenjar susu, serta mendukung inisiasi dan kelancaran proses menyusui. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komantridita Cynthia Devi dengan NIM P071201244013, kelas 11 D3 Keperawatan, kelompok 1, Lab Biomedik Dasar. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yang dimana materi yang saya dapatkan yaitu pengaturan suhu. Dalam keperawatan, pengaturan suhu dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kondisi suhu tubuh pasien dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Dan juga ada beberapa jenis-jenis pengaturan suhu yang umum, yang dimana yang pertama, pengaturan suhu untuk hipertermia atau bisa disebut juga dengan suhu tubuh tinggi, di mana hipertermia terjadi ketika suhu tubuh pasien melebihi batas normal, yang dimana biasanya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Dan juga ada beberapa intervensi untuk hipertermia, yaitu yang pertama, pemberian antipiretik, yang dimana obat penurunan demam seperti paracetamol atau juga ibuprofen. Yang kedua, kompres dingin. Biasanya diterapkan pada dahi, kelipatan ketiak atau selangkangan untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Dan yang ketiga, meningkatkan hidrasi, yang dimana pasien diberi cairan lebih banyak untuk mencegah dehidrasi akibat demam tersebut. Dan yang keempat, pengelolaan lingkungan, yang dimana menyesuaikan suhu ruangan dengan ventilasi yang cukup, serta mengurangi pakaian atau selimut tebal yang berlebihan. Yang kelima, penggunaan selimut, yang dimana penggunaan selimut itu penurunan panas atau cooling blanket atau adalah alat khusus yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh dengan cepat, terutama pada pasien kritis. Dan yang kedua ada pengaturan suhu untuk hipotermia, bisa disebut juga suhu tubuh rendah, yang dimana hipotermia terjadi ketika suhu tubuh pasien turun di bawah 35 derajat Celcius. Dan juga ada beberapa cara pengaturan suhu pada kondisi hipotermia tersebut. Yang pertama, penggunaan selimut hangat, yang dimana digunakan untuk menutupi tubuh pasien atau dengan menggunakan selimut penghangat listrik. Dan yang kedua, yaitu pemberian cairan hangat, yang dimana baik secara oral jika memungkinkan, maupun melalui infus intravena. Dan yang ketiga ada penghangatan ruangan, yang dimana suhu lingkungan dijaga tetap hangat dengan pengaturan pemanas atau penutupan sumber angin dingin. Dan yang keempat ada penghangatan aktif internal, yang dimana digunakan pada kasus hipotermia berat, seperti penghangatan cairan intravena atau alat pemanas khusus seperti pemanas darah. Dan yang kelima ada penggunaan selimut hangat udara atau biar hanger, seperti selimut yang mengalirkan udara hangat ke seluruh tubuh pasien. Yang ketiga yaitu tentang pengaturan suhu untuk non-motermia, yang dimana bisa disebut dengan suhu tubuh normal. Normal mengacu pada kondisi suhu tubuh normal sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Pengaturan suhu dalam kondisi tersebut meliputi pemantauan dan perawatan rutin untuk menjaga kestabilan suhu tubuh pasien, terutama pada pasien rentan seperti bayi, lansia, atau pasien dengan gangguan termoregulasi. Caranya juga ada yang pertama, pemantauan suhu tubuh, yang dimana dilakukan secara berkala untuk memastikan suhu tubuh tetap dalam batas normal. Yang kedua, menyesuaikan suhu ruangan. Seperti biasa, ruangan pasien dijaga agar tidak terlalu panas ataupun dingin dengan ventilasi yang baik. Yang ketiga ada pakaian yang sesuai, yang dimana menggunakan pakaian yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang keempat ada pengaturan suhu untuk pasien dengan gangguan termoregulasi, yang dimana beberapa pasien seperti bayi prematur, orang tua, atau pasien dengan cedera otak mungkin memiliki gangguan dalam mengatur suhu tubuh mereka. Yang dimana secara otomatis untuk pasien ini pengaturan suhu dilakukan dengan perhatian khusus, yang dimana
Yang pertama itu adalah penghangatan inkubator, di mana pada bayi baru lahir atau bayi prematur, inkubator digunakan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Dan yang kedua, pengaturan suhu lingkungan yang sangat tepat, yang dimana pada pasien lansia atau dengan gangguan neurologis, lingkungan diatur dengan agak tidak ekstrim, baik terlalu panas maupun terlalu dingin. Dan yang ketiga adalah penggunaan alat pemantau suhu otomatis, di mana alat yang terus-menerus memonitor suhu tubuh pasien dan memberi peringatan jika terjadi perubahan drastis. Kelima adalah pengaturan suhu pasca operasi, yang dimana pasien pasca operasi seringkali mengalami perubahan suhu tubuh, baik karena anestesi maupun karena kehilangan panas selama prosedur terjadi. Intervensi ini ada beberapa intervensinya, yaitu yang pertama penghangatan aktif, yang dimana menggunakan selimut pemanas atau alat khusus untuk meningkatkan suhu tubuh yang turun setelah operasi. Dan yang kedua ada monitoring suhu berskala, yang dimana pasien dipantau ketat untuk memastikan tidak terjadi hipotermia atau hipertermia setelah operasi. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan lingkungan, tepat sekali menyesuaikan lingkungan, ini mana suhu ruang pemulihan disesuaikan agar sesuai dengan kondisi pasca operasi pasien. Baik, setiap jenis pengaturan suhu dilakukan berdasar kondisi spesifik pasien, yang dimana untuk menjaga kestabilan suhu tubuh yang penting bagi fungsi tubuh dan proses penyembuhan. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wesley Suryani dengan NIM P07120124024. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Mekanisme dari kontrol suhu pada manusia ini menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam tetap konstan pada kondisi lingkungan dan aktivitas fisik yang ekstrim. Namun, suhu permukaan berubah sesuai aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu normal pada tubuh manusia itu rentan suhunya berkisar antara 96,50 sampai 99,50 Fahrenheit atau 36 derajat sampai 38 derajat Celcius dengan rata-rata suhu oral 98,60 Fahrenheit. Suhu tubuh akan berada dalam rentan yang normal jika terjadi keseimbangan antara pembentukan panas dengan pengeluaran panas. Nah, pembentukan panas berasal dari kerja otot, asimilasi makanan, dan proses-proses vital yang memberi kontribusi terhadap laju metabolisme basal. Nah, pengeluaran panas dari tubuh melalui radiasi, konduksi, dan penguapan air di saluran nafas dan kulit. Nah, ada beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi keseimbangan suhu tubuh, yaitu pertama ada demam. Demam adalah kenaikan suhu tubuh melebihi variasi suhu normal sehari-hari dan disertai dengan kenaikan set point atau hipotalamus. Misalnya, dari 37 derajat Celcius menjadi 39 derajat Celcius. Perubahan set point ini menggambarkan setting ulang termostat ke level yang lebih tinggi untuk meningkatkan suhu ambien dalam ruangan. Proses konservasi panas atau vasokonstriksi dan produksi panas atau menggigil dan peningkatan aktivitas metabolisme akan terus berlangsung sampai suhu darah yang berada di neuron-neuron hipotalamus itu kembali ke suhu normal. Nah, hipertermia adalah keadaan suhu tubuh yang meningkat secara tidak terkontrol yang meningkatkan pengeluaran panas tanpa terjadi perubahan pada set point hipotalamus atau normal. Paparan panas dari luar dan produksi panas endrogen merupakan mekanisme dari terjadinya hipotermi. Pembentukan panas yang berlebihan ini dapat dengan mudah menimbulkan hipertermi, mengalahkan kontrol dari fisiologis dan tingkah laku suhu tubuh. Yang ketiga ada hipotermi. Nah, kebalikan dari hipertermi ini, hipotermi terjadi ketika turunnya suhu tubuh inti di bawah 35 derajat Celcius. Pada suhu ini, mekanisme kompensasi fisiologis untuk memelihara panas gagal. Nah, hipotermi primer merupakan hasil dari paparan langsung individu yang sehat terhadap lingkungan yang dingin. Nah, ketika tubuh terpapar dengan suhu yang rendah, area dari permukaan dapat membeku. Keadaan inilah yang disebut dengan frostbite. Hal ini terjadi terutama pada lobus telinga, jari-jari tangan, serta kaki. Jika bekuan ini cukup untuk menyebabkan kristal dalam sel, nah ini dia yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan permanen.
Lalu, bagaimana cara kita mengukur suhu tubuh? Ada beberapa jenis termometer yang bisa digunakan untuk menilai suhu tubuh, antara lain. Yang pertama, ada termometer telinga. Sesuai dengan namanya, termometer berbentuk kerucut kecil ini digunakan di telinga. Nah, suhu tubuh umumnya bisa terlihat di layar digital hanya dengan hitungan detik, seperti gambar ini. Yang kedua, ada termometer raksa. Nah, jenis termometer konvensional yang terbuat dari kaca dan air raksa. Nah, termometer ini paling murah dan juga paling mudah ditemukan, tetapi tidak aman karena bisa pecah dan mengeluarkan air raksa yang cukup beracun. Nah, termometer ini biasanya digunakan pada bagian tubuh seperti ketiak dan juga mulut untuk mengukur suhu tubuh seseorang atau pasien. Lalu yang ketiga, ada termometer elektronik. Nah, termometer elektronik ini terbuat dari plastik dan ujungnya menyerupai pensil. Selain dapat digunakan di berbagai area tubuh seperti ketiak, mulut atau rektum atau anus. Yang keempat, ada termometer dahi. Termometer dahi ini menggunakan suhu kulit untuk menentukan suhu tubuh. Nah, termometer ini memiliki bentuk yang tipis dan penggunanya biasanya hanya dengan ditempelkan di dahi, sudah terlihat hasilnya. Yang kelima, ada termometer arteri temporal. Termometer ini hampir serupa dengan termometer dahi yang digunakan di bagian dahi untuk mengukur suhu tubuh. Yang keenam, ada termometer sekali pakai. Nah, jenis termometer ini hanya bisa digunakan sekali di mulut atau di rektum. Nah, terakhir, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu usia, aktivitas fisik, kadar hormon, irama sirkadian, stres, dan lingkungan. Nah, pada bayi dan balita belum terjadi kematangan mekanisme pengaturan suhu, sehingga dapat terjadi perubahan suhu yang drastis terhadap lingkungan. Nah, regulasi tubuh baru mencapai kestabilan saat pubertas. Lalu, suhu normal akan terus menurun saat seseorang mulai tua. Pada dewasa tua memiliki kisaran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan dewasa muda. Lalu ada aktivitas otot. Aktivitas ini membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Berbagai bentuk olahraga meningkatkan metabolisme dan dapat meningkatkan produksi panas sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Lalu, wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan karena adanya variasi hormonal saat siklus menstruasi. Perubahan suhu juga terjadi pada wanita saat menopause. Lalu ada irama sirkadian. Pada suhu tubuh berubah dari 0,5 sampai 1 derajat selama periode 24 jam. Titik terendah berada pada pukul 1 sampai 4 pagi. Pada siang hari suhu meningkat dan mencapai maksimum pada pukul 6 sore. Lalu menurun lagi sampai pagi hari. Secara umum, irama suhu sirkadian tidak berubah seiring usia. Lalu ada stres fisik maupun emosional. Nah, meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan syaraf. Nah, perubahan fisiologis ini meningkatkan metabolisme yang akan meningkatkan produksi panas. Lalu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini mempengaruhi suhu tubuh tanpa mekanisme kompensasi yang tepat. Suhu tubuh manusia akan berubah mengikuti suhu lingkungannya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kita ini memiliki namanya pembakar kalori pasif. Nah, pembakar kalori pasif ini membakar kalori kita sangat banyak. Pembakar kalori pasif ini bekerja 24 jam, bahkan di saat kita tertidur, nonton TV, dan juga bermain. Pembakar kalori pasif ini bekerja 24 jam non-stop. Tetapi, pembakar kalori pasif ini memerlukan makanan. Jika kita tidak memberikan makan ataupun kurang makan, maka pembakar kalori pasif ini tidak akan bekerja, tidak akan membakar kalori kita sehingga menyebabkan kegemukan. Perkenalkan, BMR atau Basal Metabolic Rate itu adalah kalori minimum yang diperlukan tubuh agar tubuh dapat berfungsi secara normal, atau kalori minimum yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar tubuh seperti memompa darah, bernafas, mencerna makanan, lalu memperbaiki sel tubuh dan juga membuang racun dalam tubuh. Nah, jika kita makan kurang dari nilai BMR, maka aktivitas tubuh tersebut akan tidak berjalan normal atau terhambat, sehingga berat badan kita akan stuck atau terhambat.
Kalkulator kebutuhan kalori adalah alat yang digunakan untuk menghitung perkiraan kalori yang seseorang perlukan dalam sehari-hari. Nah, prinsip dasarnya adalah tubuh yang lebih besar memerlukan lebih banyak energi. Maka dari itu, kalkulator kebutuhan kalori memerlukan tinggi badan serta berat badan untuk menentukan perkiraan awal kalori yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Nah, dalam menghitung BMR, kita dapat lakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan rumus dari St. George dan juga Harris Benedict. Nah, dari kedua ini, rumus yang paling akurat menurut populasi modern adalah St. George, sedangkan rumus dari Harris Benedict itu adalah rumus yang tua. Nah, dari St. George dan Harris Benedict ini memerlukan faktor dari berat badan, tinggi badan, serta usia dan juga jenis kelamin. Nah, adapun dua rumus dari St. George dan juga Harris Benedict yang ditentukan dari pria dan juga wanita. Untuk yang St. George, rumus dari St. George untuk yang pria adalah 10 kali berat badan ditambah 6,5 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia ditambah 5. Lalu yang untuk perempuan atau wanita itu adalah 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia dikurang 161. Nah, untuk yang Harris Benedict, ada pun rumus untuk pria yaitu 66,5 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali usia. Untuk yang perempuan yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Nah, jadi saya akan memberikan contoh menghitung BMR sesuai dengan dua rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya sudah mempraktekkan menganalisis berat badan, tinggi badan, serta usia dari salah satu rekan saya yang ada di video. Nah, untuk berat badan, tinggi badan, dan usia dari rekan saya sudah saya informasikan di sini. Untuk berat badan yang rekan saya miliki yaitu 53 kg. Untuk tinggi badan yang dimiliki yaitu 165 cm serta usia yang dimiliki adalah 18 tahun. Nah, pengukuran yang kita gunakan yaitu menggunakan kilogram dan juga sentimeter. Nah, karena rekan saya yang saya jadikan contoh adalah seorang perempuan, maka kita menggunakan rumus baik itu dari St. George dan juga Harris Benedict, kita gunakan rumus yang untuk perempuan. Nah, untuk di sini kita masukkan semua dari rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masukkan berat badan, tinggi badan, serta usia di dalam rumus tersebut. Nah, dari St. George wanita yaitu 10 dikali 53 kg lalu ditambah 6,25 dikali 165 cm dan dikurangi 5 dikali 18 dikurangi 161. Maka kita mendapatkan hasil 530 ditambah 1031,25 dikurangi 90 dikurangi 161 menghasilkan 1310,25 kilokalori. Jadi kita bulatkan yaitu 1310 kalori per hari. Maka yang diperlukan oleh rekan saya yaitu BMR-nya adalah 1310 kalori per hari. Nah, jika rekan saya makan kurang dari nilai BMR tersebut, maka aktivitas tubuh akan terhambat atau tidak berjalan dengan normal. Nah, lalu yang kedua adalah menggunakan Harris Benedict dengan informasi berat badan, tinggi badan, dan usia yang sama. Kita juga menggunakan yang sama nih di sini, yaitu menggunakan untuk yang perempuan. Nah, kita masukkan sama seperti di rumus sebelumnya,
yaitu kita masukkan berat badan, tinggi badan, serta usia di dalam rumus tersebut. Mari kita mulai, yaitu 655 ditambah 9,6 dikali 53 kg ditambah 1,8 dikali 165 cm lalu dikurangi 4,7 dikali 18 sama dengan hasilnya adalah 655 ditambah 508,8 ditambah 297 dikurangi 84,6 menghasilkan 1376,2 kilokalori. Nah, jadi yang diperlukan oleh rekan saya kalau berdasarkan rumus Harris Benedict yaitu memerlukan 1376 per hari. Jadi sama seperti rumus sebelumnya, jika rekan saya makan kurang dari nilai BMR per hari, maka kerja atau aktivitas tubuh tidak akan berfungsi dan berjalan dengan normal sehingga akan menyebabkan terhambat atau bahkan bisa kegemukan seperti itu. Nah, adapun efek samping yang akan dihasilkan jika makan kurang dari nilai BMR adalah seperti untuk perempuan terutama akan mengalami menstruasi, lalu ada pusing dan juga lemas, lalu ada juga mengalami rambut rontok. Nah, bisa kita lihat dari kedua hasil rumus yang sudah saya jelaskan bahwa keduanya berbeda ya. Kedua rumus tersebut berbeda hasilnya karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Kedua rumus ini memiliki hasil yang pasti berbeda.